Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kita harus mengawali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan banyak kebaikan kepada kita. Wabil khusus dalam program sekolah orang tua ini, semoga Allah memberikan ilmu kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Karena kita sebagai orang tua juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah masanya agar kita belajar menjadi orang tua yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh pendidikan pada jiwa si kecil. Ini yang akan kita pelajari ya. Pengaruh pendidikan pada jiwa si kecil. Sebagian ulama salaf berkata, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maksudnya adalah tuntutlah ilmu dari kecil hingga meninggal dunia. Adapun yang dimaksud dengan kecil di sini adalah sejak awal tahun kehidupan manusia hingga sudah mulai memahami akan perintah dan larangan. Oleh karenanya, sebaiknya anak-anak sudah diberikan perintah dan larangan. Sejak kecil sudah diperkenalkan tentang perintah dan larangan. Meskipun pemahamannya, pengetahuannya, dan prakteknya belum sempurna. Si kecil ini sedikit demi sedikit akan memahami. Dengan semakin bertambahnya usia, semakin bertambah pula pemahamannya akan perintah dan larangan tadi. Dan inilah bentuk bimbingan dimulai sejak kecil. Psikologi modern menyatakan bahwa anak memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghimpun, untuk merekam segala yang dilihat, menghimpun dan merekam segala yang didengar, sekalipun hanya meniru dan mengikuti. Karenanya orang tua berkewajiban memperhatikan akan hal ini. Serius memperhatikan akan hal ini. Dan menghilangkan jauh-jauh keyakinan bahwa anak di usia awal ini gak mampu memahami apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Kita sering mungkin mengatakan dia cilik gak ngerti apa-apa. Itu keliru Bapak Ibu sekalian. Justru dia itu sedang merekam apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Dan semua ini akan berpengaruh pada perkembangan si kecil. Jadi apa yang ia lihat, apa yang ia dengar itu akan mempengaruhi perkembangannya. Dengan segala pertumbuhan dia nanti ya akan direkam semua. Maka keliru jika kita menganggap si gak ngerti apa-apa, si cilik begitu ya. Bukan demikian. Nah dari sini kita dapat melihat agama kita ini begitu besar memperhatikan tentang perkembangan anak-anak, penyempurnaan akhlaknya, penyempurnaan pendidikan anak-anak. Di agama kita telah dibahas. Para ilmuwan muslim juga menegaskan pentingnya memanfaatkan kemampuan yang sangat besar pada masa kanak-kanak. Dia akan meniru, mendengarkan tadi, maka kita pun harus memberikan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Ini proses kita itu sedang membekali anak-anak dengan sesuatu yang jauh bermanfaat untuknya. Sebagian ulama salaf juga mengatakan sesungguhnya hati orang yang masih muda itu bagaikan tanah yang kosong. Apa saja dilemparkan kepadanya pasti akan diterima. Kemudian Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qairuni mengatakan, ketahuilah bahwa sebaik-baik hati adalah yang dipenuhi dengan kebaikan sebelum keburukan masuk ke dalamnya. Yang paling pertama harus diperhatikan oleh para pembimbing, oleh orang tua,
oleh guru. Dan itu pun akan menyebabkan para pembimbing, orang tua, guru ini mendapatkan pahala. Apa yang harus diperhatikan adalah menyampaikan hal-hal yang baik pada hati anak-anak dari kaum muslimin, kaum orang-orang beriman, agar kebaikan itu tertanam di dalamnya. Alias mengutamakan kasih sayang jauh lebih utama daripada menghukumnya keras. Kasih sayang lebih diutamakan. Dan hendaknya mereka, yakni para pembimbing, orang tua, guru, memberikan pengarahan. Memberikan pengarahan kepada anak-anak dengan pengetahuan agama, batasan-batasan syariat, agar anak-anak terbiasa dengan hal tersebut. Dan terbiasa dengan ajaran agamanya. Apa yang diwajibkan untuknya. Mereka akan terbiasa dengan itu dan anggota badannya akan melakukan hal tersebut. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, anak adalah amanah bagi orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara jiwa, bersih dan kosong dari berbagai warna dan bentuk. Dan ia akan menerima sesuatu yang mewarnainya. Ia akan cenderung pada segala sesuatu yang telah membentuknya. Bisa baik, bisa buruk. Jika anak dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan tumbuh. Dia akan berkembang dengan baik. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang tua juga akan mendapatkan pahala akan hal itu. Begitu pula para guru, orang tua, pembimbing. Dia pun akan mendapatkan banyak kebaikan di situ. Namun sebaliknya, jika anak dibiasakan dengan keburukan, dibiasakan dengan kelalaian, ditoleransi kesalahannya dan seterusnya, maka ia akan terbiasa dengan hal itu dan itu akan mendatangkan celaka baginya, mendatangkan binasa untuknya. Otomatis orang tuanya pun akan memikul dosanya. Seperti inilah yang kita lihat. Bagaimana para ulama-ulama kita, ulama Islam, menegaskan bahwa semua anak yang dilahirkan memiliki kesiapan sempurna. Untuk apa? Untuk menerima apa saja yang diberikan oleh orang tuanya. Menerima apa saja yang diberikan oleh pembimbingnya. Menerima apa saja yang diberikan oleh gurunya. Baik berupa bimbingan maupun pendidikan. Kemudian sang anak pun mempunyai kemampuan untuk meniru perilaku, kebiasaan, akhlak dari si pembimbingnya. Maka pembimbing di sini, entah itu guru, orang tua ataupun siapapun ya, jika membiasakan dengan kebaikan akan baik pula. Tapi jika membiasakan dengan keburukan maka akan buruk pula. Oleh karena itu, orang tua, pembimbing, guru berkewajiban memberikan pendidikan yang benar agar tumbuh di dalam hati si kecil, anak-anak, kebaikan-kebaikan. Dan ini akan berpengaruh di sepanjang hidupnya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pengaruh orang tua dalam masalah pendidikan. Pengaruh orang tua dalam bimbingannya. Yakni apa kata beliau? Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Imam Al-Ghazali juga mengatakan sesungguhnya anak kecil dengan kesuciannya diciptakan untuk menerima kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Namun orang tuanya lah yang mengarahkan pada salah satunya, entah itu kepada kebaikan ataupun keburukan. Ini juga digambarkan dalam waktu Rasul dengan cucu beliau. Ya, ini gambaran dalam membimbing anak kecil, menjaga mereka dan menunjukkan mana yang salah dari akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari Al Hasan, yakni cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil kurma sedekah. Lalu ia mengulumnya. Kemudian Rasul pun mengatakan kepada Al Hasan tadi, ayo muntahkan, muntahkan. Tidakkah engkau tahu bahwa kita ini Ahlul Bait ini tidak boleh makan sedekah?
Ini Rasul langsung menunjukkan yang benar itu kayak gimana langsung. Jadi hendaknya mulai kecil sudah ditanamkan akan hal ini. Seorang anak laki-laki mempunyai kemampuan besar dalam mengambil apa yang diberikan kepadanya, baik berupa nasihat, bimbingan, pendidikan, apapun itu. Dan anak-anak merupakan amanah besar bagi orang tuanya. Kelak di hari kiamat, orang tua akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam memelihara anak, dalam mendidiknya, menjaganya. Apakah mereka telah memeliharanya dengan baik atau malah menelantarkannya? Barang siapa lalai dari pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak di waktu kecil, maka ia akan benar-benar menyesal di kemudian hari ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa. Wallahu a'lam bishawab.